makan dah? Dah. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Margareta Novela Emi. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Nesya. Saya dari STKIP, Bu. Jadi kita ada tugas dalam pembelajaran. Jadi kita disuruh untuk wawancara guru-guru di SD. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, bagaimana pembelajaran di sekolah, Ibu? Pembelajaran apa sekarang nih ya? Iya. Kalau pembelajaran sekarang mulai semester 2 tahun ajaran 2021-2022 kita sudah menerapkan tatap muka. Semenjak pemerintah mengeluarkan peraturan sudah boleh tatap muka, jadi kita sudah mengadakan tatap muka. Jadi dulu itu kita kan pernah pada masa pandemi ya, Bu ya. Ya. Lalu bagaimana proses pembelajaran pada masa pandemi di sekolah Ibu? Ketika masa pandemi kita disamakan seperti yang lain ya, ada pembelajaran daring. Kemudian karena sekolah kita adalah sekolah yang berada di perkebunan dan rumah siswa berada di sekitar sekolah, jadi kita juga mengadakan home visit. Nah, home visit itu dijadwalkan 1 minggu 3 kali, kemudian setelah 3 minggu itu home visit, setelah dalam 1 minggu 3 kali home visit, kita juga akan mengadakan pembelajaran secara daring. Jadi dalam 1 minggu itu kita mendampingi siswa secara full begitu. Apa kesulitan yang Ibu alami dalam proses pembelajaran saat masa COVID? Masa pandemi banyak sekali ya kesulitan itu. Pertama, tidak bisa menyampaikan materi secara maksimal karena kita harus berbagi waktu kepada beberapa siswa, karena walaupun rumah mereka berada di sekitar sekolah, tapi ada beberapa pondok. Jadi kita itu terbagi menjadi 4 lokasi. Yang pertama ada di pedesaan, di desa di sekitar sekolah, kemudian ada pondok 1, pondok 2, dan enklasmen. Nah, dalam 1 minggu itu kita harus berkeliling ke 4 pondok, harus mendapatkan jam yang sama. Kemudian bagi pondok yang tidak dikunjungi pada hari itu, dia akan mendapatkan pembelajaran daring. Yang menjadi kesulitan itu ya pembagian waktu yang tidak tepat, dan siswa juga tidak bisa maksimal menerima materi. Mungkin itu kesulitannya. Jadi pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah proses pembelajaran pada masa pandemi itu berpengaruh pada perkembangan kognitif anak pada zaman sekarang? Pasti sangat berpengaruh ya, karena mereka tidak menerima pembelajaran secara maksimal, tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain karena ibaratkan belajar sendiri. Ketika guru datang, mereka hanya belajar secara privat, dan itu juga waktunya sangat terbatas. Satu siswa biasanya hanya sekitar 15 menit karena guru harus berkeliling lagi ke siswa yang berikutnya. Jadi tidak bisa secara maksimal mendapatkan pembelajaran. Jadi itu berpengaruh sekali. Dan itu terlihat ketika mereka pembelajaran secara luring, secara tatap muka. Masih banyak siswa yang belum lancar membaca, yang harusnya di kelas itu mereka harus sudah lancar membaca. Kebetulan saya kelas 3 nih, pegang kelas 3, siswa saya ada 23, yang belum lancar membaca itu ada 11. Nah, itu kan jauh sekali ya, dari hampir setengahnya yang belum lancar membaca. Harusnya kelas 3 itu sudah lancar membaca. Jadi pada saat sekarang ini kita kan baru memasuki masa pelajaran baru ya, Bu ya? Iya. Apakah penyesuaiannya tuh sulit dari proses pembelajaran masa pandemi? Karena kita sudah mulai tatap muka semester 2 kemarin, harusnya di tahun ajaran baru ini tidak terlalu susah. Karena mereka sebelumnya juga sudah pernah tatap muka, kemudian terjeda masa pandemi, kemudian pembelajaran secara daring, ketika harus luring lagi, mereka sudah bisa menyesuaikan dengan baik. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Ibu. Ya, sukses selalu ya. Oke.